Alara dihentikan oleh Valen dan segera berhenti. Dia tidak berniat menyembunyikan cincin itu. Sebaliknya, dia mengenakannya dengan percaya diri. Valen yang sudah lulus dari sekolah, tiba-tiba muncul di gerbang. Tuan Pradipta, panggil seseorang. Richard berlari mendekat dengan senyum lebar. Alara, aku mendengar seseorang melihatmu datang ke kampus, jadi aku langsung memberitahu Tuan Pradipta. Begitu dia tahu, dia langsung datang mencarimu. Valen menggerutu tidak puas. Siapa bilang aku datang mencarinya? Aku datang mencari Wendy. Wendy adalah gadis yang ditemuinya di aula biliar kemarin, yang disebutnya sebagai adik perempuannya. Richard terdiam, heran dengan keras kepalanya Valen di saat seperti ini. Tapi sebagai kakak yang baik, Richard tahu harus membantu adiknya. Dia melirik Alara, memaksakan senyum. Alara, Tuan Pradipta benar-benar ingin bicara denganmu. Kemarin terjadi kesalahpahaman di aula biliar, jadi hari ini kalian harus menyelesaikannya. Aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Aku mau ke supermarket beli sebungkus rokok. Katanya buru-buru lalu langsung kabur meninggalkan Valen dan Alara berdua. Valen mengumpat dalam hati karena Richard ikut campur, tapi pandangannya tetap tertuju pada cincin di tangan Alara. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan tersenyum tipis. Baru kemarin Alara mengatakan mereka sudah putus, tapi hari ini dia mengenakan cincin di jari manisnya. Jelas dia menjaga kesuciannya untuknya. Meski sudah putus dan sekarang sendiri, dia tetap memakai cincin itu, seolah ingin memperingatkan lelaki lain agar menjauh. Valen yakin Alara sangat mencintainya dan setia padanya. Dengan hati yang ringan, dia mengangkat dagunya dan berbicara dengan nada tinggi. Alara, jangan terlalu ambil hati soal kemarin di aula biliar. Awalnya aku memang ingin mempermainkanmu, tapi sekarang aku tarik ucapanku. Aku memutuskan untuk serius denganmu. Jadi berhentilah bicara soal putus. Aku izinkan kau jadi pacarku lagi, mengerti? Alara mengerutkan kening dan mundur selangkah. Apa-apaan ini? Dia harus menjaga jarak. Valen, aku sudah katakan kemarin, kita sudah putus, tegas Alara. Mulai sekarang, kita tidak punya hubungan apa-apa lagi. Valen tertawa kecil, mengira Alara sedang jual mahal. Dia mengeluarkan sesuatu dari sakunya, memperlihatkan beberapa manik batu permata merah. Alara, gelangmu rusak kemarin, dan manik-manik ini berserakan. Ini dia, semuanya lengkap, 18. Tak satu pun hilang. Alara hanya melirik. Terima kasih. Sekarang kita sudah benar-benar selesai. Valen mulai kehilangan kesabaran, wajahnya menggelap. Alara, kau mau apa lagi? Aku sudah mau menerimamu kembali. Dan cincin di tanganmu itu lepaskan. Itu menggangguku. Dan soal kau memutuskan hubungan dengan keluarga Mahendra, itu kekanak-kanakan. Kau habiskan malam di mana setelah pergi dari rumah kemarin. Alara tersenyum dingin, tatapannya tajam. Valen, aku akan katakan ini sekali lagi. Kita sudah putus, dan kita tak punya hubungan apapun. Dan tentang cincin ini, aku tidak bisa melepasnya, karena aku sudah menikah. Tuan Pradipta, tolong jaga harga dirimu. Jangan ganggu aku lagi. Tanpa menoleh lagi, Alara berjalan menjauh keluar dari gerbang sekolah. Valen berdiri terpaku seolah disambar petir. Dia menatap kosong ke arah punggung Alara yang menjauh. Apa? Alara bilang, dia sudah menikah. Baru kemarin mereka putus, bagaimana mungkin hari ini dia sudah menikah dengan orang lain? Valen mengeluarkan ponselnya dengan tangan gemetar dan mencoba menelepon Alara, tetapi yang terdengar hanyalah suara mekanis, nomor yang Anda hubungi tidak dapat dihubungi. Dia telah diblokir. Valen tertegun. Dia menatap layar ponsel tak percaya. Alara memblokirnya. Bagaimana bisa dia lakukan itu padanya? Dia benar-benar meremehkan Alara. Wanita tidak tahu terima kasih itu, berani sekali. Valen hampir melempar ponselnya karena marah. Dengan geram dia mulai mencari nomor Jiro, dia ingin menanyakan apakah dia tahu soal pernikahan Alara. Namun jari-jarinya berhenti sebelum menekan tombol panggil. Tidak masuk akal. Alara tidak punya banyak teman laki-laki. Siapa yang bisa dia nikahi? Dalam satu malam, bagaimana mungkin dia bertemu seseorang dan menikah? Dia hanya wanita biasa. Siapa yang mau dengannya? Valen mencibir. Pasti Alara hanya ingin membuatnya cemburu. Itu semua sandiwara. Dia melirik manik-manik di tangannya dan tertawa sinis. Alara hanya bertingkah seperti itu karena dia cemburu. Dia pasti masih mencintainya. Ketika dia akhirnya memutuskan dua gadis lain dan kembali ke Alara, wanita itu pasti akan kembali juga.
Skyview Mansion tidak jauh dari sekolah. Alara berjalan kaki ke sana. Tiba-tiba sebuah mobil hitam berhenti di sampingnya. Jendela diturunkan, memperlihatkan wajah tampan Alvaro dan mata tajamnya. Alara terkejut. Apa yang kamu lakukan di sini? Pria itu mengangkat alis. Sudah hampir siang. Aku datang menjemputmu. Kebetulan melihatmu di jalan. Ayo masuk. Menjemputnya. Alara sedikit bingung, tidak terbiasa. Di keluarga Mahendra, tak ada yang pernah menjemputnya. Dia segera sadar dan membuka pintu lalu masuk ke dalam mobil. Begitu duduk, Alvaro mencondongkan tubuh dan membantunya memasang sabuk pengaman dengan hati-hati. Jarak mereka menjadi sangat dekat. Aroma kayu maskulin dari tubuh pria itu membuat Alara menahan napas, bulu matanya bergetar ringan. Dari dekat, bulu matanya sangat panjang. Hidungnya mancung. Dan bibirnya. Alvaro selesai memasangkan sabuk, lalu menyentuh lembut cincin di jari manis Alara. Sentuhannya membuat jantung Alara berdebar. Apa yang kamu lakukan? Tanyanya gugup. Alvaro tertawa pelan, suaranya rendah dan memikat. Aku juga memakai cincin. Kalau kamu merasa terganggu, kamu boleh menyentuhnya juga. Apakah dia kekanak-kanakan? Batin Alara. Alara tidak menanggapi. Dia melirik bibir Alvaro diam-diam, lalu segera mengalihkan pandangan. Entah kenapa, dia tiba-tiba ingin makan jeli. Dia menarik sabuk pengamannya. Bukankah sekarang sudah jam makan siang? Kenapa kamu baru pulang? Bukankah kamu sibuk? Mem, nanti sore aku ada urusan, jawab Alvaro. Ia tersenyum dan menatapnya nakal. Dan aku butuh istriku untuk menemaniku. Hah? Alara hendak bertanya lebih lanjut ketika ponselnya tiba-tiba berdering. Alvaro memintanya untuk menjawab telepon terlebih dahulu. Alara sangat gembira saat mendengar apa yang dikatakan oleh orang di ujung telepon. Matanya berbinar karena bahagia. Setelah menutup telepon, Alvaro bertanya penuh minat, ada apa? Kamu kelihatan sangat bahagia. Alara tak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan menjawab, itu dari Bibi Lydia. Maaf, maksudku itu telepon dari Bibi Lydia. Dia bukan kerabat dari keluarga Mahendra, tapi paman dari orang tua asuhku yang pernah merawatku dulu. Alara menjelaskan, karena ia mengira Alvaro tidak tahu masa lalunya. Pria itu mengangguk setelah mendengarkan, namun ekspresinya tak menunjukkan keterkejutan sama sekali. Seolah dia memang sudah tahu tentang Bibi Lydia. Alara mengerjapkan mata terkejut. Seharusnya tidak begitu. Dia tidak pernah menceritakan tentang Bibi Lydia pada Alvaro. Apa mungkin ini sikap seorang tokoh penting, acuh tak acuh terhadap segalanya? Alara tak terlalu memikirkannya dan melanjutkan dengan penuh semangat, Bibi Lydia punya seorang putri yang baru masuk SMP tahun ini. Dia dirawat di rumah sakit karena sakit. Minggu lalu dia dioperasi, tapi setelah itu malah koma. Bibi Lydia baru saja menelepon dan bilang kalau adikku sudah sadar. Keadaannya membaik dan sudah keluar dari masa kritis. Itulah alasan Alara begitu bahagia. Padahal operasi itu sangat mahal, sementara keluarga Bibi Lydia tidak memiliki banyak tabungan. Untungnya selama beberapa tahun terakhir Alara menabung dari hasil kerjanya sebagai desainer dengan nama samaran, Rose, untuk membantu biaya pengobatan. Itu bentuk balas budinya atas kebaikan Bibi Lydia dan suaminya yang pernah merawatnya. Orang tua angkatnya dulu memperlakukannya dengan sangat buruk. Kalau bukan karena Bibi Lydia dan Paman Thomas, hidupnya mungkin jauh lebih menyedihkan. Kini setelah mendengar kabar baik itu, Alara merasa sangat lega dan bahagia. Dia memandang Alvaro, menggenggam lengannya dengan semangat. Kamu tadi bilang ada sesuatu yang harus kamu lakukan sore ini, dan kamu ingin aku ikut. Tapi kalau itu tidak mendesak, aku ingin ke rumah sakit lebih dulu. Alvaro menatap Alara yang menggenggam lengannya. Matanya bersinar penuh harap. Ia pun mengusap kepala gadis itu dengan lembut, senyum tipis terukir di bibirnya. Tidak mendesak. Aku akan menemanimu ke rumah sakit lebih dulu. Alara tertegun. Hah? Kamu mau ikut? Sebenarnya dia pikir bisa pergi sendiri. Mengapa Alvaro harus ikut? Alvaro meliriknya, lalu dengan santai mengetuk-ngetukkan jari-jarinya ke kemudi. Aku suamimu. Wajar kan kalau aku menemanimu? Alara terdiam. Melihat keraguannya, nada suara Alvaro sedikit menurun. Kalau Alara merasa aku memalukan atau tidak pantas, nggak usah kenalin aku ke keluargamu. Nggak apa-apa, aku nggak akan marah. Mata Alara membesar karena bingung. Kapan aku bilang kamu memalukan? Kalau Alvaro saja tidak pantas disebut rapi, siapa lagi? Dia buru-buru menjelaskan, aku nggak pernah meremehkanmu, sungguh. Jangan terlalu dipikirkan.
Kalau kamu nggak percaya, ayo ikut ke rumah sakit sekarang. Tatapan Alvaro melunak. Baiklah, aku ikut ke rumah sakit. Tunggu, ada yang aneh. Alara menggaruk kepalanya bingung. Sementara itu, Alvaro memutar balik mobil, membeli hadiah untuk pasien dan Bibi Lydia, lalu melaju menuju rumah sakit. Di lantai 3 bangsal, mereka bertemu Bibi Lydia di koridor. Alara segera menghampiri. Bibi Lydia, bagaimana keadaan adikku? Melihat Alara, Lydia tersenyum senang. Adikmu baru saja menanyakanmu tadi. Kok kamu bisa sampai secepat ini? Oh ya Alara, siapa pria ini? Lydia melihat ke arah lelaki tinggi dan tampan yang berdiri di belakang Alara. Auranya kalem tapi memancarkan wibawa. Mendengar pertanyaan itu, Alvaro tak langsung menjawab. Ia melirik Alara, seolah menunggu diperkenalkan. Alara menggigit bibirnya, lalu melirik Alvaro. Setelah ragu kurang dari 3 detik, dia memutuskan untuk jujur. Kalau tidak, Alvaro mungkin mengira ia merasa malu karena suaminya tak pantas. Ia belum pernah melihat sisi Alvaro yang begitu sensitif dan rapuh sebelumnya. Dia harus melindungi hatinya yang lembut. Lagi pula, tidak ada alasan untuk menyembunyikan pernikahan ini. Bibi Lydia, kenalkan, ini suamiku Alvaro. Lydia terkejut. Matanya membelalak. Apa? Alara menikah? Kapan? Alvaro tersenyum tak bisa ditahan, bibirnya mengulas kepuasan. Seolah-olah akhirnya ia mendapatkan status yang diakui, matanya dipenuhi kebahagiaan. Halo Bibi Lydia, aku dan Alara baru saja menikah. Karena situasi khusus, kami berencana mengadakan upacara pernikahan di lain waktu. Kami sangat berharap Bibi bisa hadir. Upacara pernikahan. Siapa yang bilang soal upacara? Pikir Alara. Lydia menatap Alvaro tajam, seperti sedang menilai calon anggota keluarga. Pria ini punya aura luar biasa. Meski berusaha terlihat santai, wibawanya tetap terpancar. Jelas dia bukan orang biasa. Tapi sikapnya sopan, menghormatinya sebagai Bibi Lydia, itu pertanda ia sangat menghargai Alara. Itu sudah cukup. Namun Lydia tak bisa menahan rasa penasarannya. Kenapa pria ini tampak familiar? Seolah ia pernah melihatnya secara langsung, mungkin saat Alara masih SMA. Saat itu, suami Lydia muncul dari kamar. Alara menyapanya dengan ramah. Alvaro juga menyapa sopan, halo paman. Pasangan yang tampak serasi. Setelah mereka masuk kamar, Lydia mencubit lengan suaminya dan berbisik, Peter, cepat lihat. Itu suami Alara. Kayaknya aku pernah lihat dia deh. Bukannya di majalah, tapi secara langsung. Peter memandang Alvaro beberapa saat, lalu matanya membelalak. Itu Presiden Dirgantara. Aku pernah lihat fotonya di majalah bisnis. Lydia menggeleng. Bukan itu maksudku. Aku merasa kita pernah bertemu dia secara langsung, mungkin beberapa tahun lalu. Saat Alara masih SMA. Peter mengusap dagunya. Nggak mungkin. Mana mungkin kita pernah ketemu orang sepenting itu. Lydia masih mencoba mengingat-ingat. Ia yakin pria itu punya hubungan dengan masa lalu Alara. Tapi yang penting sekarang, dia terlihat sangat menghargai Alara, itu sedikit meredakan kekhawatiran Lydia. Karena Alara memang punya masa kecil yang berat. Orang tua asuhnya dulu sangat jahat. Alara berusia 8 tahun ketika ia melihat seekor anjing liar yang hampir membeku di pinggir jalan. Karena tidak tahan melihatnya, ia lari pulang dan bertanya apakah ia boleh mengadopsi anjing itu. Alara kecil sangat senang merawat anjing itu, menjadikannya sahabat satu-satunya di rumah penuh kekerasan. Ayah angkatnya seorang penjudi, sementara ibu angkatnya penuh diskriminasi gender. Namun suatu sore sepulang sekolah, Alara melihat sepiring daging di meja. Ayah angkatnya dan beberapa temannya sedang makan sambil tertawa bangga. Alara hendak masuk ke kamar, tapi ayah angkatnya menghentikannya. Ia tersenyum dingin, lalu menyuruh Alara memakan daging di piring itu, Ki. Alara jarang mendapatkan perlakuan baik dari ayah tirinya, dan saat itu dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ketika dia menolak untuk makan, ayah tirinya malah memaksa, menyuapkan sepotong daging ke mulutnya dan bertanya apakah daging itu enak. Takut membuat ayah tirinya marah, Alara hanya bisa berkata pelan bahwa daging itu enak. Namun pria itu malah tertawa terbahak-bahak dengan wajah keji, lalu berkata, jadi ini anjing yang selama ini kamu pelihara. Kamu benar-benar merawatnya dengan baik, hahaha. Alara terkejut dan ketakutan. Wajahnya langsung pucat. Dia terseret langkah menuju dapur dan melihat kulit anjing yang berlumuran darah tergantung. Air mata langsung mengalir deras di pipinya.
Daging yang terlanjur dia makan pun segera dimuntahkannya. Gadis kecil berusia 8 tahun itu menangis keras, memohon kepada ayah tirinya untuk mengembalikan anjing kesayangannya. Namun yang dia terima hanyalah tamparan keras di wajah. Ayah sudah membesarkanmu bertahun-tahun, bentak pria itu. Bukan cuma anjingmu, kalau perlu menjualmu demi uang pun ayah rasa itu pantas-pantas saja. Bagaimana mungkin seorang anak perempuan kecil bisa melawan pria paruh baya yang kasar? Ketika dia terus menangis, ayah tirinya mengambil ikat pinggang dan hendak memukulinya. Ibu tirinya hanya duduk diam sambil memeluk adik laki-lakinya, tak peduli pada Alara. Lydia yang tinggal di sebelah rumah dan mendengar tangisan Alara, segera datang dan menyelamatkannya. Ia membawa Alara pulang ke rumahnya sendiri, dengan hati penuh kasihan. Sejak saat itu, Alara tidak pernah lagi berani memelihara anjing. Namun Lydia tahu betul bahwa Alara sebenarnya sangat menyayangi anjing. Setiap kali melihat anjing di jalan, matanya selalu berbinar. Tapi sekarang dia takut. Luka masa lalu itu terlalu dalam. Sekuat apapun rasa cintanya, dia tidak sanggup menghadapi trauma itu lagi. Bertahun-tahun telah berlalu, namun setiap kali Lydia mengingat kejadian itu, air matanya tetap menetes. Alara tidak pernah benar-benar mengalami kebahagiaan saat masih tinggal dengan orang tua asuhnya. Setelah dia kembali ke keluarga Mahendra, Lydia tak tahu apa yang terjadi padanya. Lagi pula ia tak lagi tinggal di dekat Alara. Namun yang ia dengar, keluarga Mahendra justru lebih menyayangi putri angkat mereka. Sekarang Alara telah menikah, yang paling Lydia harapkan hanyalah satu, agar pria itu memperlakukan Alara dengan baik. Di kamar rumah sakit, Alara sedang bertanya tentang kondisi adiknya sambil bercakap-cakap ringan dengannya. Saat Alvaro tengah mengupas apel, adik Alara menarik lengan bajunya dan bertanya pelan, "Kakak, apakah kakak ipar memperlakukanmu dengan baik? Kalau dia berani menyakitimu, bilang saja pada kami. Ibu dan ayah akan membelamu." Alara tersenyum geli mendengar nada serius adiknya yang sudah terdengar dewasa. Dia membelai rambut adiknya dengan lembut. "Kakak tahu. Kamu juga harus cepat sembuh supaya kakak bisa tenang." Adiknya tertawa kecil. "Dokter bilang aku sebentar lagi bisa bangun dan berlari." Alvaro masih menunduk, mengupas apel seolah tidak mendengar percakapan mereka. Namun saat mendengar kata, "kakak ipar," dan "kami mendukungmu," sorot mata dan ekspresi wajahnya melembut. Ada kehangatan di sana. Meskipun terdengar seperti gangguan baginya, Alvaro justru merasa senang. Semakin banyak orang yang menyayangi Alara, semakin bahagia dia. Setelah berbicara sebentar, Alvaro menyodorkan segelas air untuk Alara dan bertanya, "Apakah kamu ingin memindahkan adikmu ke kamar yang lebih baik?" Alara menggeleng pelan. "Tidak perlu. Tapi aku ingin memanggil dokter spesialis untuk memastikan kondisinya sudah benar-benar pulih dan tidak ada efek samping dari operasinya." Alvaro mengangguk. Ia mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang. Tak lama kemudian, beberapa dokter senior datang bersama direktur rumah sakit. Semua masuk dengan penuh hormat. Lydia dan suaminya terpaku, tidak menyangka kedatangan begitu banyak pejabat rumah sakit. Alara pun bingung dan menoleh ke arah Alvaro. Alvaro hanya menggenggam tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa. Biarkan mereka memeriksa adikmu." Setelah pemeriksaan menyeluruh, para dokter memastikan bahwa kondisi pasien sudah stabil dan akan pulih sepenuhnya tanpa komplikasi, asalkan mengikuti petunjuk pemulihan. Alara pun merasa lega. Lydia dan suaminya sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih berkali-kali. Namun para dokter hanya tersenyum dan kemudian pergi dengan hormat setelah mengangguk pada Alvaro. Alara dan Alvaro tinggal sebentar lagi sebelum pamit. Saat melihat keduanya pergi, Lydia menghela napas panjang. "Kalau Alara mengadakan upacara pernikahan, aku pasti akan datang," gumamnya. Namun tiba-tiba dia teringat sesuatu, dia tahu dari mana mengenali Alvaro. Itu terjadi saat Alara masih tahun pertama SMA dan belum kembali ke keluarga Mahendra. Ia masih tinggal bersama orang tua asuhnya. Suatu hari, ayah tirinya yang kalah judi melampiaskan kekesalan pada Alara. Tahu bahwa Alara menyukai desain, dia sengaja memelintir pergelangan tangannya sampai hampir patah. Dia juga menamparkan Alara hingga wajah gadis itu membiru. Malam harinya, Lydia pulang larut dari tempat kerja dan lewat sebuah gang sempit. Di sana dia mendengar suara pukulan keras dan teriakan pria yang kesakitan. Lampu jalan yang redup berkedip samar. Lydia menoleh dan melihat beberapa pemuda berpakaian seperti siswa sedang memukuli seorang pria parubaya. Saat cahaya menyala sejenak, dia melihat dengan jelas bahwa pria itu adalah ayah tiri Alara.
Dan salah satu anak laki-laki yang memimpin pemukulan itu adalah Alvaro. Tatapan anak laki-laki itu dingin dan penuh kebencian, seperti ingin membunuh. Lydia tak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di gang malam itu. Tapi sejak hari itu, ayah tiri Alara tak pernah menyentuh Alara lagi. Dia bahkan ketakutan setiap kali melihat Alara. Beberapa waktu kemudian, direktur sekolah datang dan menyampaikan keprihatinannya tentang kondisi Alara di rumah. Ia menawarkan bantuan keuangan, namun bukan lewat keluarga asuh Alara, melainkan melalui Lydia. Guru-guru sekolah juga memberikan uang titipan dari seorang dermawan, agar Alara bisa tetap sekolah dan hidup lebih baik. Kini Lydia sadar, anak muda berseragam sekolah saat itu adalah Alvaro. Dialah yang telah diam-diam melindungi Alara sejak dulu. Dia mempercayakan bantuan pada Lydia karena tahu bahwa orang tua Alara tidak bisa diandalkan. Bahkan setelah itu, ayah tiri Alara ditangkap karena judi. Apakah itu juga berhubungan dengan Alvaro? Lydia tiba-tiba tercerahkan. Tak heran wajah Alvaro terasa familiar, dia adalah anak laki-laki itu. Saat itu berusia 17 tahun, dan kini telah tumbuh dewasa. Alvaro telah memperhatikan Alara sejak dulu. Apakah sejak masa SMA dia sudah mencintai Alara dalam diam? Seketika hati Lydia dipenuhi rasa bahagia dan haru. Ia merasa lega karena kini Alara bersama orang yang benar-benar tulus menyayanginya. Namun ia juga bingung, haruskah ia memberitahu Alara tentang semua ini?